Coba kamu ketik kata apakah itu fluoride pada mesin pencari di internet, maka akan muncul puluhan situs yang berbicara tentang bahaya fluoride. Semua berawal dari suatu artikel yang katanya ilmiah mengenai bahaya fluoride dalam pasta gigi. Artikel tersebut segera menjadi viral dan ditelan mentah-mentah sebagai sumber baku tentang bahaya pemakaian fluoride dalam pasta gigi. Menggunakan judul yang bombastis dan mengutip pendapat dari banyak tokoh serta berita dari situs kelompok anti fluoride, artikel yang katanya ilmiah ini sukses mempengaruhi masyarakat awam bahkan tenaga kesehatan yang secara sadar bahkan sampai ikut menyebarkan informasi ini. Artikel tersebut menyebutkan bahwa fluoride merupakan bahan berbahaya karena digunakan sebagai bahan baku bom dan racun tikus. Eits bray, perlu kamu ketahui bahwa garam dapur atau dalam kimianya disebut dengan NaCl juga merupakan salah satu unsur pembuat bom loh. Namun kenapa kita masih mengkonsumsinya? Nggak bahaya tuh. Kalsium yang merupakan bahan pembentuk tulang juga digunakan sebagai bahan pembuat racun tikus. Itu artinya bahwa bukan fluoride lah yang berbahaya, namun dosisnya lah yang menentukan apakah fluoride berbahaya atau tidak. Dengan alasan tersebut, fluoride dan beberapa mineral lainnya disebut sebagai material dose dependent. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk tarik nafas dulu dalam-dalam ya bray. Kemudian bantu kami untuk subscribe akun Dokter Gigi Muda dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Like, comment, dan share video ini agar kami semangat membuat video-video informatif lainnya. Bray, hasil dari pencarian terhadap artikel yang katanya ilmiah tentang bahaya fluoride, maka didapatkan beberapa data sebagai berikut. 1. Kutipan yang diambil kebanyakan merupakan pendapat perseorangan dari Rima Leibow, Robert Carlton, Albert Schwartz, Carl Gordon, John Colquhoun, yang berasal dari kelompok anti-fluoridasi. Seperti kita ketahui dalam tingkatan pembuktian ilmiah atau disebut juga level of evidence, pendapat ahli tidak dapat dijadikan sebagai referensi. 2. Artikel yang katanya ilmiah ini banyak mengutip situs tidak resmi seperti Shirley Wellness Cafe, Natural Healing, Anglican Communion, dan lain-lain, dan tidak terbukti lembaga resmi seperti WHO, Food and Drug Administration atau FDA, American Dental Association, atau bahkan Federal Dentaire Internationale atau disebut juga dengan FDI. 3. Setelah dilakukan telaah pada sumber yang dicantumkan pada artikel tersebut, ternyata artikel tersebut berasal dari kelompok anti fluoride mengenai bahaya fluoridasi air keran atau air pump, bukan air minum kemasan atau bahkan pasta gigi itu sendiri. 4. Negara-negara yang dilaporkan mengalami efek samping fluoride atau dental fluorosis seperti China dan Tanzania terjadi bukan karena penggunaan fluoride dalam pasta gigi dan bukan juga karena air minum yang diberikan tambahan fluoride, tapi karena air tanah di daerah tersebut mempunyai sumber fluoride alamiah dengan kadar yang sangat tinggi. Sampai di sini agak terbuka pikiran ya bray. 5. Tambahan fluoride pada air minum masih berlaku di negara Amerika, Australia, Selandia Baru, Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan Irlandia karena terbukti menurunkan angka karies gigi itu sendiri. Dan dengan dosis yang sesuai, air minum yang berfluoride aman dikonsumsi. Angka keracunan fluoride atau dental fluorosis yang ditandai dengan perubahan pada struktur gigi di negara-negara tersebut tidak lebih tinggi kok dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menerapkan fluoridasi air minum. 6. Penolakan terhadap fluoridasi air minum tidak semata-mata karena bahaya dari fluoride itu sendiri, namun karena fluoridasi air minum dianggap sebuah pemborosan. Air minum atau air keran digunakan juga untuk mandi, mencuci, bahkan mencuci mobil dan menyiram tanaman. Jadi, mengertilah kita arah pertentangan dari kelompok anti fluoride ya bray, dinilai adalah bagian dari faktor yang merugikan ekonomi. 7. Artikel yang katanya ilmiah tentang bahaya fluoride ini cenderung pada pembahasan teori konspirasi. Dapat disimpulkan bahwa artikel yang ilmiah ini mengenai bahaya fluoride dalam pasta gigi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, sebuah pertanyaan, di mana dan bagaimana fluoride dapat ditemukan? Fluoride merupakan salah satu mineral yang paling banyak ditemukan di bumi. Dengan mudah, kita bisa menemukan fluoride dalam air sumur, air sungai, mata air, ikan laut, tempe, mentimun, wortel, pisang, bawang, singkong, bayam, dan sebagainya. Fluoride juga ditemukan dalam kayu siwa, air zam-zam, dan teh. Bahkan kandungan fluoride dalam teh dapat mencapai 9 mg per liter. Atau lebih tinggi dari batasan fluoride dalam air minum yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 1,5 mg per liter. Dan FDA 0,8 sampai 2,4 mg per liter. Kami sudah bahas terkait besarnya kandungan fluoride pada air teh di video kami lainnya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ditonton ya bray. Kecamatan Asem Bagus di Kabupaten Situbondo merupakan salah
satu daerah di Indonesia yang memiliki air tanah dengan kadar fluoride tinggi 3,08 ppm. Namun demikian, kecuali wabah bercak atau dental fluorosis pada gigi geligi, belum pernah diberitakan adanya bencana atau wabah penyakit sistemik akibat kelebihan fluoride seperti dalam artikel yang katanya ilmiah itu tentang bahaya fluoride. Fluoride di dalam tubuh akan diabsorpsi melalui saluran pencernaan, yaitu di lambung dan usus kecil, kemudian 90-95% akan diekskresikan melalui urin. Sisanya akan diekskresikan melalui feses, air liur, dan keringat. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pemakaian pasta gigi berfluoride yang benar dalam kehidupan sehari-hari terkait risiko pemakaian fluoride itu sendiri. Karies gigi dan penyakit mulut menjadi beban ekonomi yang besar bagi kesehatan dunia serta mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Penelitian di Filipina membuktikan bahwa anak-anak di bawah usia 19 tahun dengan angka karies tinggi berkorelasi dengan indeks massa tubuh yang rendah. Maka WHO, American Dental Association atau ADA, dan Federation Dentaire Internationale atau FDI mengatakan bahwa menyikat gigi harus menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi sekali lagi, buat kamu yang khawatir akan bahaya fluoride, mulai sekarang jangan khawatir lagi ya bray. Fluoride hanya menjadi berbahaya bila penggunaannya melebihi batas yang ditetapkan. Sedangkan fluoride yang terdapat di dalam pasta gigi sudah merupakan batas aman yang bisa digunakan. Justru malah kandungan fluoride pada air teh yang biasa kita konsumsi sendiri jauh lebih tinggi daripada kandungan fluoride dalam pasta gigi itu sendiri. Demikian penjelasan ringkas kami dalam mendudukkan pemahaman yang benar tentang bahaya fluoride. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, bantu kami untuk subscribe akun Dokter Gigi Muda dan tekan tombol loncengnya. Like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bagi kamu yang hobi berselancar di platform Instagram, kamu bisa follow akun IG @drgmuda untuk dapatkan informasi menarik seputar gigi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.